Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 22 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mati dan Mati-matian. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 11 ayat 22 sampai dengan ke-25. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami memahami kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian di dalam kuasa Kristus adalah sebuah anugerah yang membahagiakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam doa pembukaan ada dua kata, yaitu kematian itu menakutkan dan kematian itu adalah sesuatu peristiwa yang akan mendapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Kematian adalah kesedihan. Bagaimana mungkin kematian adalah sebuah kebahagiaan? Tatkala kematian di luar Kristus itu sebuah kesedihan, kebinasaan, ketiadaan, hancur semuanya menjadi debu dan abu, lisut seperti rumput. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi kematian dalam Kristus adalah sebuah kebahagiaan. Karena kematian di dalam konsep dunia adalah titik, setelah mati selesai, tidak ada kelanjutan. Tetapi di dalam Kristus, dalam iman percaya kita, kematian itu adalah koma, dia tidak selesai. Dan Tuhan berkata, Lazarus adalah saudara daripada Marta dan Maria. Itu tidak mati, tetapi dia tertidur. Pemahaman seperti ini tentu sangat tidak masuk akal. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Marta, iya, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang aku minta kepadanya. Kata Yesus, Marta, saudaramu akan bangkit. Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta memiliki iman. Iman bagaimana setiap orang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memberikan sesuatu berkat, yaitu saat itu juga dia diselamatkan, dibangkitkan dari kematian Lazarus. Yesus sengaja 2 hari, sekian hari, tidak langsung tatkala mendapatkan berita Lazarus mati, sengaja tinggal menahan 2 hari, sampai kemudian di hari keempat baru pergi ke sana. Mengapa firman Tuhan katakan? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Oleh penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Itu yang firman Tuhan katakan. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Marta merasakan bahwa Yesus tidak bisa sanggup untuk membangkitkan. Karena dalam iman Marta, kebangkitan itu hanya ada pada akhir zaman. Manusia mengalami kematian. Lazarus mengalami kematian. Setiap kita akan mengalami kematian. Ada banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang mengalami kematian. Yang pertama tentu yang lebih tua dari kita, orang tua kita, opa, oma kita, kakek, nenek kita mengalami kematian. Atau juga ada anggota keluarga kita yang usianya mendekati sama dengan kita, mengalami kematian. Apalagi saya pribadi tahun ini dalam usia 61 tahun. Saya mendengar baik dalam WhatsApp berita dari teman-teman yang seangkatan sekolah, baik waktu SD, SMP, SMA, atau waktu kuliah, ada yang sudah pergi lebih dahulu. Artinya, kematian adalah sesuatu yang dekat dengan manusia. Ada dua kematian yang menakutkan, satu kematian fisik, yang kedua adalah kematian, yaitu kebinasaan. Kita dijauhkan daripada kasih Allah, kita diputuskan dan akan masuk ke dalam perapian, itu kematian kekal. Ada kematian fisik, ada kematian kekal. Tapi Allah memberikan kehidupan dalam diri Kristus. Allah memberikan kebangkitan. Apa yang dilakukan oleh Kristus untuk memberikan kepada kita kehidupan kekal dan
kebangkitan. Maka kata yang tepat, manusia mengalami kematian, tetapi Yesus mati-matian. Apa yang dimaksud dengan mati-matian? Yaitu kasihnya berkorban, mengorbankan dirinya. Yesus mati-matian, artinya segala daya sudah dilakukan oleh dirinya sampai di atas kayu salib. Kematian yang sangat sempurna untuk sebuah pengorbanan adalah Kristus yang adalah Allah mau jadi manusia. Kristus mau mengosongkan diri. Sekalipun dia Allah, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan sampai taat mati di atas kayu salib. Dia dihina, dicerca, dipakukan, diberikan mahkota duri, diolok-olok, dipukul, diludahi. Lengkap semua. Yesus melakukan cinta kasihnya untuk kita dengan cara mati-matian berkorban untuk setiap kita masing-masing. Sehingga firman Tuhan berkata ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kristus mati untuk kita, Kristus bangkit untuk kita, Kristus naik ke surga untuk kita, Kristus akan datang kedua kali untuk setiap kita masing-masing manusia yang akan mengalami kematian fisik dan kematian kekal. Dua kematian ini diselesaikan oleh Kristus dalam cinta kasih yang sangat besar dengan mati-matian mencintai kita, mati-matian mengasihi kita, mati-matian berkorban via dolorosa untuk setiap kita masing-masing sampai titik ini. Sahabat seperjalanan, bagaimana rasa syukur kita untuk Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita miliki, yang Sang Juru Selamat, yang menyertai kita, menopang kita, menguatkan kita, menghibur kita. Apa respon kita kepada satu pribadi, yaitu Allah di dalam diri Kristus yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yang termulia, yang terindah, yang berharga. Apakah kita hanya menjadi orang yang kemudian bersungut-sungut, tidak pernah puas dengan berkat yang Tuhan beri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, atau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, mematikan segala dosa yang sudah ditebus oleh Kristus dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Kita telah lunas dibayar di dalam kasih Allah. Apa yang kita lakukan sebagai sesuatu persembahan yang terbaik kepada Allah, itu adalah pilihan kita. Apakah di tahun 2025 kita masih ada berada di bulan Januari? Apa yang kau berikan kepada Allah di dalam diri Kristus Yesus yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita, pribadi yang sudah mati-matian untuk mencintai dan mengasihi kita. Kita akan memperbaiki hidup. Tatkala kita berumah tanggalah dengan baik. Tatkala kita berbisnis, kita bekerjalah dengan baik. Jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga tangan kita agar tidak melukai orang lain. Jaga kaki kita agar kita tidak berada di jalan yang salah. Seluruh kehidupan kita biarlah seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebuah perubahan hidup yang kita perlu perjuangkan. Karakter kita diubahkan. Ada buah-buah roh sebagaimana catatan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ke 23. Karena kita adalah murid Kristus, kita seperti ranting yang menempel di pokok anggur yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Maukah kita berbuah lebat sebagai bentuk sebuah pertobatan, menghentikan segala perbuatan dosa, menjadi pribadi yang menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Allah? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.